فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Kita lanjutkan pembahasan dari Syarah Umdatil Ahkam. Qala Fadilatul Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala. Sanian, yang kedua, yaitu gambaran penghambaan di dalam Islam, menunjukkan walaupun dalam Islam ada perbudakan, penghambaan, tapi sangat penuh rahmat, tidak seperti penghambaan orang British kah, Belanda kah, atau Romawi kah, atau Jepun, atau Perancis dan seterusnya. Sanian annal Islam rafaqa birraqib. Islam itu lembut kepada hamba sahaya. Wa atofa alaih, dan menyayangi, berbelas kasihan kepada hamba sahaya. Wa tawa'ada ala taklifihi wa irhaqih. Islam mengancam terhadap para tuan yang membebani hamba dan membuat letih para hamba. Faqala sallallahu alaihi wasallam ittaqullaha wa ma malakat aymanukum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan waspada kalian terhadap para hamba yang kalian kuasai, yaitu jangan sampai membuat Allah marah. Baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam aidan, untuk yang hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadisnya boleh disahihkan dan ada penguat-penguat karena ada penguat-penguat hadis Anas bin Malik. Hadis yang lain, lil mamluki ta'amuhu wa qutuh. Hamba sahaya berhak mendapatkan makanannya dan juga makanan asasinya. Wala yukallafu minal amali ma la yuti. Tidak boleh dibebani pekerjaan yang dia tidak mampu mengerjakannya. Tidak seperti zaman penjajahan ya, ada kerja paksa. Kalau Belanda dulu apa, kerja rodi, kalau di Indonesia, kalau Jepun apa, romusa. Betul-betul pemaksaan yang sangat mengerikan. Yang tidak mampu bekerja langsung ditembak, dibunuh. Demikian pula orang-orang Mongol, orang-orang Tartar, pemaksaan. Demikian pula orang Romawi dan lain-lain. Biasa namanya penjajah. Baik. Untuk yang hadis ini tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Rawahu Muslim. Baik. Dan juga hadis Nu'man ibnul Muqarrin yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lain-lain. Hadisnya sahih. Tak tahu disebutkan di sini tak nanti. Yaitu ketika salah seorang anggota keluarga mereka memukul kepala hamba tadi, tentunya memukul yang agak keras, bukan pukulan halus-halus saja, bukan, memukul keras, maka Nabi menghukumi dengan hamba ini harus dibebaskan. Akhirnya satu keluarga jadi bengang, marah kepada adik mereka yang tadi emosional memukul hamba, akhirnya jadi rugi, kehilangan satu hamba. Baik. Bal innal Islam rafa'a min qadri raqib. Bahkan Islam itu menaikkan kadar dari hamba sahaya hatta ja'alahum ikhwana asyadihim, sehingga menjadikan para hamba itu sebagai saudara bagi tuan-tuan mereka. Tetap hamba, tetapi hamba yang muslim itu tetap dinilai sebagai saudara walaupun ada batasannya tentunya. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam hum ikhwanukum wa khawalakum. Kata Nabi kepada Abu Dzar, mereka adalah saudara-saudara kalian dan mereka adalah makhluk yang Allah berikan kepada kalian untuk membantu kalian. Ja'alahumullah, khawal yaitu pemberian atau bantuan. Ja'alahumullahu tahta aidikum. Allah menjadikan para hamba sahaya tadi ada di bawah tangan-tangan kalian, yaitu dikuasai oleh kalian. Faman kana akhuhu tahta yadih, maka barang siapa saudaranya itu di tangan dia, di bawah tangan dia. Jadi memang ini adalah hamba, tapi karena dia muslim maka dikatakan dia saudara kita. Fal yata'amhu mimma ya'kul. Atau ama yut'im, fal yut'imhu, afan. Salah tadi ya. Fal yut'imhu mimma ya'kul. Hendaknya dia memberinya makan dari sebahagian yang dia makan. Bukan kita makan sedap-sedap, hamba dikasih nasi dengan garam aja lah, atau nasi hangus. Bukan begitu. Dari apa yang kita makan, bagikan juga sebahagiannya untuk dia. Wal yulbishu mimma yalbas. Hendaknya memberikan kepadanya sebagian pakaian dari yang dia pakai juga.
Wala tukallifuhum ma yaghlibuhum. Jangan kalian membebani mereka dengan beban yang akan mengalahkan mereka, menjadikan mereka tak sanggup untuk memikulnya. Fa in kallaftumuhum fa'ainuhum. Jika kalian membebani mereka, maka bantu mereka. Ya, jangan terlalu sombong-sombong. Sombong pun haram memang. Bantu mereka. Toh ini mereka bekerja untuk kalian juga. Hadis muttafaqun alaih. Wa rafa'a min maqamihim 'inda mukhatabatihim. Islam juga meninggikan kedudukan hamba, meninggikan bukan berarti sama dengan merdeka tentunya, tapi melebihi apa yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Ketika mengajak bicara mereka, hatta la yash'uru bil dha'ah, sehingga mereka tidak merasa direndahkan. Walidha qala sallallahu alaihi wasallam, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqul ahadukum abdi wa amati. Janganlah salah seorang dari kalian berkata kepada hamba yang laki-laki, wahai abdi, wahai hambaku, amati, wahai hamba perempuanku. Nabi melarang. Wal yaqul fatai wa fatati, yaitu wahai pembantuku, pembantu lelaki, pembantu perempuan. Walaupun pembantu bukan hamba ya, pembantu yang dibayar bulanan, mereka musaid atau khodam, mereka musaidun atau khodam, mereka pembantu, mereka orang merdeka tapi dibayar. Tapi untuk menenteramkan jiwa para hamba, kita panggil mereka pembantu juga. Tapi tetap lain tentunya orang yang kita miliki dengan dengan orang yang bekerja pada kita tentunya lain. Cuma ini menaikkan derajat para hamba tadi agar tidaklah sampai terhinakan macam itu. Tayyib, hadis ini tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian kama annal qiyas fil Islam al-miqyas kama annal miqyas fil Islam, yaitu miqyas berarti apa? Alat pengukuran atau sistem pengukuran di dalam Islam, cara mengukur, cara menilai. Li karamatil insani fid dunya wal akhirah, karena mulianya manusia di dunia dan di akhirat, la yarji'u ilal ansabi wal a'raq. Cara menghitung, cara menilai manusia tidak kembali kepada nasab, tidak kembali kepada silsilah. Wa innama yarji'u ilal kafaati wal qiyamil ma'nawiyah. Kemuliaan itu kembalinya hanya kepada kafaah, yaitu kesetaraan dan nilai-nilai maknawi. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Sama saja dia hamba atau orang merdeka, kalau dia bertakwa, dia yang mulia. Dia yang lebih mulia. Wa laqad balagha syakhsiyatun minal mawali. Ada beberapa individual yang telah mencapai level yang tinggi dari para maula, hamba sahaya atau bekas hamba. Li fadli ilmihim, karena kemuliaan ilmu mereka, wa qudratihim, kemampuan mereka, malam yablughu sadatuhum, yang tidak mampu dicapai oleh para pemimpin mereka atau para tuan mereka. Wa qatul idza qatul juyush, jika mereka memimpin pasukan perang, wasasul umam, memimpin kumpulan-kumpulan manusia, wa tawallau al-qada, memegang kekuasaan atau kehakiman, wal a'mal al-jalilah, pekerjaan-pekerjaan yang agung, bikafaatihim, karena kemampuan mereka, allati hiya aslu majdihim, yang mana inilah asal dari kemuliaan mereka, bukan karena nasab, bukan karena silsilah mana, bukan karena saya adalah dari kalangan habib atau sayyid, bukan, tapi memang kemampuan, ilmu dan kepakaran. Baik. Disebut namanya enggak tadi nanti ya? Oh sayang ya, tak disebut-sebut. Misalkan Atok bin Abi Robah, beliau adalah bekas hamba. Tetapi di masa pemerintahan Bani Umayyah malah diumumkan tidak ada yang boleh berfatwa tentang haji kecuali Atok. Ini Atok bin Abi Robah. Demikian pula di masa pemerintahan itu Abdul Malik bin Marwan. Demikian pula di masa pemerintahan siapa? Sulaiman bin Abdul Malik. Kenapa? Iya. Tatkala yaitu dia, Sulaiman dan anak-anaknya, para pangeran belajar kepada Atok. Atok duduk di atas tilam dia, katil dia. Para raja dan anak-anaknya di bawah. Belajar hadis, belajar fikih dan seterusnya. Setelah keluar,
Maka Sulaiman berkata kepada anak-anaknya, pada para pangeran, wahai anak-anakku, jangan kalian lupa posisi tadi. Dia hanyalah hamba dan cacat, ya dia hitam, sebagian matanya pun buram, dia pun pincang, wajahnya buruk disebutkan dalam biografinya. Tetapi karena dia punya ilmu yang tinggi, kita sampai harus duduk di bawah dia. Maka jangan luput dari kalian ilmu. Anak-anaknya disuruh belajar, bukan hanya sibuk apa yang dunia-dunia itu dan seterusnya. Demikian pula Nafi' maula Ibni Umar, walaupun dia maula bekas hamba, tapi dia malah jadi murid nomor 1, rawi nomor 1, muhaddis dan faqih, bahkan melampaui ilmu dari siapa itu? Anak dari Ibnu Umar, yaitu Salim. Dua-duanya murid terbaik, tetapi yang nomor 1-nya adalah Nafi'. Ini menunjukkan kemuliaan bukan semata-mata dilihat dari nasab, tapi justru kemuliaan yang hakiki adalah ilmu dan ketakwaan dia. Demikian pula Abdurrahman bin Abza yang memimpin Mekah sebagai ganti dari sebagian wali di zaman pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jadi wali Makkah, walaupun dia bekas hamba, tetapi dia adalah qari'un lil Quran, alimun lil faraid, ahli faraid, yaitu warisan. Dia rajin membaca Quran, menunjukkan ilmunya tinggi. Dengan sebab itu dia jadi gubernur di Makkah. Demikian pula yang lain-lain banyak sekali contoh-contoh tentang itu. Demikian pula Ikrimah Al-Barbari, salah satu muhaddis besar dan ahli tafsir besar, murid dari Ibni Abbas, padahal dia bekas hamba. Walaupun dalam prosesnya memang ya namanya masih anak-anak, kadang lari-lari, kadang main-main, sampai Ibnu Abbas mengikat kaki Ikrimah, dikasih ilmu hadis, dikasih ilmu tafsir. Namanya anak-anak kadang perlu diikat. Diikat bukan untuk disiksa ya, tapi ya biar jangan lari dulu. Ini waktu ngaji. Nah, nanti setelah selesai ya main bolehlah. Setelah besar memang jadi muhaddis besar dan jadi mufassir besar, ahli tafsir dan seterusnya. Baik. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.